Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafil nuri jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai surat baru. Kemarin surat Al-Baqarah selesai. Sekarang kita masuk kepada surah Ali Imran. Ayat 1 sampai ayat ke-6 insyaallah. Quran surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat ke-6 insyaallah. Kalau di buku halaman, kalau di kitab halaman ke-9. Surah Ali Imran termasuk dari surah Madaniyah atau surah yang turun di kota Madinah. Ada Madaniyah, ada Makkiyah. Nah, kalau Makkiyah turun di kota Mekah, kalau Madinah turun di kota Madinah. Nah, Madaniyah. Nah, surah Ali Imran disebut dengan Ali Imran dikarenakan di dalamnya ada nanti cerita yang berkaitan dengan Ali keluarga Imran. Jadi keluarga Imran. Imran ini ada seorang laki-laki bernama Imran. Menikah dengan seorang perempuan, melahirkan dari satu pasangan ini nanti punya seorang anak, seorang putri bernama Maryam. Ya. Nanti Maryam punya seorang putra namanya Isa. Nah, Ali Imran ini yang membahas tentang keluarganya, nanti ada ceritanya membahas tentang keluarganya Imran. Seperti itu. Tentu saja nanti kalau sudah datang waktunya, sudah datang ayatnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai keluarga Imran. Saking mulianya, kenapa kok sampai diletakkan dalam Al-Quran? Seperti itu. Baik. Sekarang kita bahas surah Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Ya, atau surah terpanjang kedua setelah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada 286. Ya, 286. Baik, kita baca. Sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji pada hari ini, Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sebelum itu mari kita baca dulu satu suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan atas segala urusan kita, barokah umur dan ilmu kita semuanya insyaallah. Liridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu dalin nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, alif lam mim. Nah, ini disebut dengan fawatirus suwar. Ini namanya banyak. Ya, ada yang bilang bahwasannya huruf-huruf yang berada di awal surah yang berbunyi seperti alif lam mim, ha mim, shad, kaf, ha ya ain shad. Nah, ini fawatirus suwar dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bukan berarti kita nggak tahu terus nggak ada maknanya. Ada maknanya, tapi hanya Allah yang mengetahuinya. Alif lam mim, alif lam mim. Allahu Allah, Allahu Allah. Allah yang bagaimana? La tidak ada ilaha Tuhan. La ilaha tidak ada Tuhan. La ilaha tidak ada Tuhan. Illa kecuali huwa dia. Illa huwa kecuali dia. Illa huwa kecuali dia. Illa huwa kecuali dia. Allah yang bagaimana? Tuhan yang bagaimana? Allah itu Al-Hayyu Maha Hidup. Al-Hayyu Maha Hidup. Al-Hayyu Maha Hidup. Tuhan yang bagaimana lagi? Allah itu Al-Qayyumu Maha berdiri sendiri. Al-Qayyumu Maha berdiri sendiri. Al-Qayyumu Maha berdiri sendiri. Jadi awal surah Ali Imran ini diawali dengan sifat-sifat Allah. Misalnya kalau saya kenal Pak Sasmito ini bagaimana ya, sifatnya, bagaimana ciri-ciri orangnya, ya kan? Seperti itu. Ini tandanya kita kenal. Nah, kita sebagai hamba Allah agar mengenal Allah dengan baik, maka surah Ali Imran ini diawali dengan sifat-sifat Allah. Agar kita ini mengenal Allah ini yang bagaimana, Tuhan yang sebenarnya ini yang bagaimana. Nah, ini diawali dengan sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan. Nazzala menurunkan. Nazzala menurunkan.
Di situ awal asal katanya nazala. Nazala yanzulu, ada yang bilang nuzulan. Makanya ada namanya nuzulul Quran. Berasal dari kata nazala. Nazala dia menurunkan. Nah, karena dia fi'il madhi, nazala dia menurunkan. Nazala dia menurunkan. Allah yang bagaimana? Nazala dia menurunkan. Atas siapa? Ala ataska kamu. Alaika atasmu. Alaika atasmu. Alaika atasmu. Apa yang diturunkan atasmu wahai Muhammad? Alkitabah kitab. Alkitabah kitab. Alkitabah kitab. Kitab yang bagaimana? Dengan al-haqqi kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqon yang membenarkan. Musaddiqon yang membenarkan. Bukan hanya benar saja, musaddiqon yang membenarkan. Musaddiqon yang membenarkan. Terhadap apa? Li bagi ma apa yang. Lima bagi apa yang. Lima bagi apa yang. Baina di antara. Baina di antara. Baina di antara. Yadai tangan hi-nya. Kalau satu tangan yadun. Kalau lebih dari satu tangannya yadai. Yadaini. Tapi karena ini yang dimaksud adalah di antara, maka yadai. Nah, yadaihi kedua tangannya. Yadaihi kedua tangannya. Baina yadaihi di antara kedua tangannya. Baina yadaihi di antara kedua tangannya. Dan Allah yang bagaimana lagi? Wa dan anzala menurunkan. Wa anzala dan menurunkan. Wa anzala dan dia menurunkan. Apa yang Allah turunkan? At-Taurata Taurat. At-Taurata Taurat. Wa dan al-Injila Injil. Wal Injila dan Injil. Wal Injila dan Injil. Kita ulangi dulu terjemah perkatanya. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu Allah. Allahu Allah yang bagaimana? La ilaha tidak ada Tuhan. La ilaha tidak ada Tuhan. Illa huwa kecuali dia. Allah yang bagaimana? Tuhan yang bagaimana? Al-Hayyu Maha hidup. Tuhan yang bagaimana lagi? Allah itu Al-Qayyumu Maha berdiri sendiri. Nazzala dia menurunkan. Nazzala dia menurunkan. Atas siapa? Alaika atasmu. Atasmu wahai Muhammad. Apa yang Allah turunkan atas Nabi Muhammad? Al-Kitabah kitab. Al-Kitabah kitab. Bil haqqi dengan kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Kitab yang bagaimana? Musaddiqon yang membenarkan. Musaddiqon yang membenarkan. Terhadap apa? Lima bagi apa yang. Lima bagi apa yang. Baina yadaihi di antara kedua tangannya. Dan Allah yang bagaimana? Wa anzala dan menurunkan. Wa anzala dan menurunkan. Apa yang Allah turunkan? At-Taurata Taurat. Dan apalagi? Wal Injila dan Injil. Mari kita artikan langsung maknanya dari alif lam mim bersama-sama. Alif lam mim. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Dia menurunkan atasmu kitab dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya dan menurunkan Taurat dan Injil. Monggo sekali lagi. Alif lam mim. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia Maha hidup, Maha berdiri sendiri.
Dia menurunkan atasmu kitab dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nanti kita akan bahas makna mendalam yang ada pada awal surah Ali Imran 1 sampai ayat 6. Jadi betapa kita ini belum mengenal Allah dengan baik. Jadi dalam suatu ungkapan ini ada yang mengungkapkan seperti ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Ya, ataupun dibalik pun juga boleh kata mereka. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia sesungguhnya mengenal dirinya sendiri. Nah, melalui kita belajar surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 6 nanti di dalam tafsirnya, di dalam pembahasan yang panjang nanti, kita akan diberitahu banyak sekali sesuatu yang sebetulnya tersembunyi dalam diri kita. Yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha kuasa, adalah zat yang begitu penyayang terhadap hambanya. Nah, tapi kita lanjutkan dulu. Nanti pembahasan tafsir kita akan lanjutkan ba'da Isya. Kitab Taurat dan Injil yang bagaimana? Nah, sekarang di ayat keempat akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Min dari qablu sebelum atau sebelumnya. Min qablu dari sebelumnya. Min qablu dari sebelumnya. Min qablu dari sebelumnya. Berfungsi sebagai apa? Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Bagi an-nasi, manusia. Lin-nasi, bagi manusia. Lin-nasi, bagi manusia. Wa dan anzala, menurunkan. Wa anzala, dan menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Furqana, pembeda. Al-Furqana, pembeda. Al-Furqana, pembeda. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Orang-orang yang bagaimana? Kafaru, mereka kafir. Kafaru, mereka kafir. Terhadap apa? Dengan ayat-ayat Allahi, Allah. Bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, apa yang menanti mereka? Apa ganjaran bagi mereka? La bagi hum mereka. Lahum bagi mereka. Lahum bagi mereka. Apa? Azabun siksa. Azabun siksa. Azabun siksa yang bagaimana? Syadidun, yang keras atau yang berat sama. Baik. Siksa yang bagaimana? Syadidun, yang berat. Syadidun, yang berat. Syadidun, yang berat. Wa dan Allahu, Allah. Wallahu, dan Allah. Wallahu, dan Allah. Allah yang bagaimana? Azizun, maha perkasa. Azizun, maha perkasa. Allah yang bagaimana lagi? Dzu, yang mempunyai intiqami, balasan. Dzuntiqami, yang mempunyai balasan. Dzuntiqami, yang mempunyai balasan. Dzuntiqami, yang mempunyai balasan. Jadi dzu itu artinya yang mempunyai. Misalnya dzul jalali wal ikram, yang maha mempunyai al jalal, keindahan, wal ikram, dan kemuliaan. Nah, seperti itu. Dzu, yang artinya yang mempunyai. Baik, kita ulangi dulu terjemahan perkataannya. Kitab Taurat dan Injil yang bagaimana? Min qablu, dari sebelumnya. Min qablu, dari sebelumnya. Sebagai apa? Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Lin nasi, bagi manusia. Wa anzala, dan menurunkan. Wa anzala, dan menurunkan. Apa? Al-Furqana, pembeda. Al-Furqana,
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang bagaimana? Kafaru, mereka kafir terhadap apa? Bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Apa yang menanti mereka? Lahum, bagi mereka, azabun, siksa yang bagaimana? Syadidun, yang berat. Wallahu, dan Allah yang bagaimana? Azizun, maha perkasa. Allah yang bagaimana lagi? Dzuntiqami, yang mempunyai balasan. Mari kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Min qablu, dari sebelumnya, petunjuk bagi manusia dan menurunkan pembeda, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang berat, dan Allah maha yang mempunyai balasan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu. Inna, sesungguhnya Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah, la tidak yakhfa, samar, la yakhfa, tidak samar, la yakhfa, tidak samar. Maksudnya tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi. Atas siapa? Ala, atas hinya, alaihi, atasnya, alaihi, atasnya, alaihi, atasnya. Apa yang tidak samar atas Allah? Syai'un, sesuatu pun. Monggo diberikan pun biar jelas bahwasanya tidak ada satupun yang samar atas Allah ini. Tidak ada yang Allah tidak ketahui. Samar. Syai'un, sesuatu pun. Syai'un, sesuatu pun. Di mana? Fil ardi, di dalam bumi. Fil ardi, di dalam bumi. Wala, dan tidak. Wala, dan tidak. Fis samai, di dalam langit. Atau di langit sama. Fis samai, di langit. Fis samai, di langit. Fis samai, di langit. Huwa, dia. Huwa, dia. Dia Allah yang bagaimana? Alladzi, yang. Alladzi, yang. Alladzi, yang. Allah yang bagaimana? Yusawwiru, membentuk. Dia membentuk, karena ada ya di depan, artinya dia. Yusawwiru, dia membentuk. Yusawwiru, dia membentuk. Siapa yang Allah bentuk? Kum, kalian. Kum, kalian. Kum, kalian. Di mana? Fi, di dalam al-arhami, rahim-rahim. Fil arhami, di dalam rahim-rahim. Fil arhami, di dalam rahim-rahim. Kaifa, bagaimana? Yasha'u, ada ya di depan, artinya dia. Yasha'u, dia kehendaki. Kaifa yasha'u, bagaimana dia kehendaki. Kaifa yasha'u, bagaimana dia kehendaki. La, tidak ilaha Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali dia. Illa huwa, kecuali dia. Dia yang bagaimana? Al-Azizu, maha perkasa. Al-Azizu, maha perkasa. Al-Azizu, maha perkasa. Allah yang bagaimana lagi? Al-Hakimu, maha bijaksana. Al-Hakimu, maha bijaksana. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak dia samar, tidak samar. La yakhfa, tidak samar. Atas siapa? Alaihi, atasnya. Tidak ada yang samar atas Allah. Syai'un, sesuatu pun. Di mana? Fil ardi, di dalam bumi. Wala fis samai, dan tidak di dalam langit. Huwa, dia. Huwa, dia. Alladzi, yang bagaimana? Yusawwiru, dia yang membentuk. Siapa? Kum, kalian. Di mana? Fil arhami, di dalam rahim-rahim. Kaifa yasha'u, bagaimana dia kehendaki. La ilaha,
tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Dia yang bagaimana? Al-Azizu, Maha Perkasa, Al-Hakimu, Maha Bijaksana. Mari kita artikan langsung maknanya. Innallaha la yakhfa, bersama-sama. Sesungguhnya Allah tidak samar atasnya sesuatu pun di dalam bumi dan tidak di langit. Dia yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim bagaimana Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Maha Perkasa, Maha. Monggo sekali lagi. Sesungguhnya Allah atasnya sesuatu pun di dalam bumi dan tidak di langit. Dia yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim bagaimana Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Nah, ayat ini mungkin pun bisa jadi sebelum saya jelaskan nanti setelah Isya, mungkin dari sekarang pun sudah kelihatan, sudah banyak terhubung dalam setiap episode kehidupan kita. Ya. Kita ini bagaimana cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang yang mengenal, orang yang tahu, orang yang mengerti tentang arti kehidupan, tentang arti dirinya sendiri. Ya. Jadi oleh karenanya di dalam hadis Nabi ini, kenapa kok kita ini disuruh untuk senantiasa menuntut ilmu? Jadi tujuan kita ini menuntut ilmu ini apa? Ya, untuk mencari kebijaksanaan dalam hidup. Apakah sama orang yang sholat dengan mengetahui tata cara sholat, dengan mengetahui hikmah-hikmahnya sholat, dengan mengetahui keutamaan-keutamaan sholat dengan orang-orang yang nggak tahu? Ya kan beda. Seperti itu. Oleh karenanya bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda apa? Julusu kasa'atan inda majalisil ilmi khairum min ibadati alfi sanatin. Kata Nabi, duduknya kalian di majelis ilmu saatan, sebentar saja, saatan, sebentar ya, sesaat, khairum min ibadati alfi sanatin, lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Nah, kenapa begitu? Karena dengan kita berada di majelis ilmu ini, kita akan mendalami hakikat-hakikat, kita akan mendalami kebijaksanaan baru ya, terutama yang ada di dalam Al-Qur'an ini ya. Karena sesungguhnya hakikat yang benar, kebijaksanaan yang betul ini semata-mata datangnya dari Allah saja. Nah, kalaupun ada manusia ini, ya mereka mengikut kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran. Baik, insya Allah kita sampai di sini kajian kita dan kita lanjutkan nanti ba'da Isya, insya Allah. Ya. Sekarang insya Allah, kita persiapan wudu dulu. Barangkali ada yang mau ke kamar mandi. Sama kok ada yang ngumpet. Baik, insya Allah kajian kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.